Kita akan lanjutkan dengan membahas medan listrik di sekitar kawat yang sangat panjang yang bermuatan listrik seragam. Sehingga elemen muatan kawat itu adalah lambda DL, di mana lambda adalah rapat muatan persatuan panjang. Maka mengikuti prosedur hukum Gauss, kita tetapkan arah garis medan listrik. Dan tentu saja medan listrik karena kawat panjang itu adalah radial, menjauh dari muatan. Kemudian di mana posisi titik-titik dengan medan listrik yang sama besar. Kita bisa bayangkan itu adalah titik-titik dengan jarak R yang sama dari kawat. Sehingga untuk menentukan permukaan Gauss, yang paling mudah adalah kita pilih sebuah permukaan silinder dengan jari-jari R dan panjang H. Maka kita punya permukaan selubung yang normalnya itu sejajar dengan medan listrik, dan permukaan sebelah kanan dan sebelah kiri yang normalnya itu tegak lurus dengan medan listrik, sehingga permukaan yang berkontribusi pada flux listrik itu hanyalah permukaan selubung saja. Kemudian kita bisa tetapkan muatan dalam permukaan Gauss itu adalah integral dari lambda dl, di mana L itu dari 0 sampai H, sehingga fluxnya itu adalah integral lambda dl dibagi dengan epsilon 0, sehingga kita dapatkan lambda dikalikan H dibagi dengan epsilon 0. Jika kita evaluasi flux listriknya, yang itu adalah integral tertutup dari E dot entropy dA, maka kita bisa reduksi menjadi integral pada permukaan selubung saja dari E dot entropy dA. Dan karena nilai medan listrik itu sama di setiap titik pada permukaan Gauss, kita bisa keluarkan medan listrik ini dari integral dan kita dapatkan flux itu adalah sama dengan medan listrik dikalikan dengan luas permukaan selubung silinder, yang itu besarnya adalah 2πr dikalikan dengan H. Dan tadi telah kita dapatkan bahwa flux listrik itu adalah lambda H dibagi dengan epsilon 0. Maka jika kita samakan, kita akan dapatkan medan listrik pada setiap titik R itu adalah 1/2pi epsilon 0 dikalikan dengan lambda dibagi dengan R. Sehingga dengan notasi vektor, medan listrik pada setiap titik yang berjarak R dari kawat itu adalah 1/2pi epsilon 0 dikalikan dengan lambda dibagi R pada arah radial. Ini adalah hasil yang sama dengan yang kita peroleh dengan menggunakan hukum Coulomb untuk distribusi muatan kontinu seragam berupa kawat panjang. Dan jika kita gambarkan medan listrik itu sebagai fungsi dari posisi, kita akan dapatkan bentuk medan listrik yang bergantung terhadap posisi dengan 1/R. Kita akan lanjutkan dengan meninjau medan listrik di sekitar silinder pipih yang sangat panjang dengan muatan listrik yang seragam. Sehingga elemen muatan pada kulit silinder deki itu adalah sigma atau rapat muatan persatuan luas dikalikan dengan elemen luas silinder, yakni 2πr dl, di mana dl ini adalah tinggi dari silindernya. Kemudian mengikuti prosedur hukum Gauss, maka arah medan listrik di bagian luar itu adalah radial keluar, sedangkan di bagian dalam arah medan listrik itu adalah radial masuk ke dalam. Lalu di mana posisi titik-titik dengan medan listrik yang sama besar? Tentu kita bisa bayangkan itu adalah titik-titik dengan jarak R yang sama dari sumbu silinder. Maka untuk membuat permukaan Gauss yang paling mudah adalah memilih permukaan silinder dengan jari-jari R dengan panjang H. Ini kita akan dapatkan medan listrik di bagian luar, dan untuk menghitung medan listrik di bagian dalam, kita bisa buat permukaan Gauss di bagian dalam. Lalu muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss itu adalah integral dari 2πr dl, di mana L-nya itu dari 0 sampai dengan H, sehingga kita dapatkan fluxnya itu adalah sigma dikalikan dengan 2πr dikalikan dengan H dibagi di epsilon 0, sedangkan di bagian dalam, muatan yang dilingkupi itu adalah 0, sehingga flux di bagian dalam itu adalah 0. Kita bisa lanjutkan dengan menghitung flux di bagian luar dan bagian dalam itu dengan menghitung integral pada permukaan selubung dari E dot entropy dA. Sehingga kita dapatkan flux di bagian luar maupun dalam itu adalah E dikalikan dengan 2πrh, di mana R ini adalah jari-jari silinder permukaan Gauss kita. Maka di bagian luar, di mana tadi kita telah dapatkan bahwa flux itu adalah sigma dikalikan dengan 2πr
R besar dikalikan dengan H dibagi dengan epsilon 0, maka jika kita samakan, kita akan dapatkan medan listrik di luar itu sama dengan 1/, epsilon 0 dikalikan dengan rapat muatan persatuan luas dikalikan dengan jari-jari silinder dibagi dengan R, jarak titik tersebut pada arah radial. Dan jika kita gantikan sigma R itu dengan suatu rapat muatan persatuan panjang, lambda aksen, maka medan listrik itu adalah 1/, epsilon 0 dikalikan dengan lambda aksen dibagi dengan R pada arah radial. Di bagian dalam, karena fluxnya itu adalah 0, maka medan listrik itu adalah 0 juga. Maka kita bisa gambarkan fungsi medan listrik terhadap posisi itu. Dia akan 0 dari tengah sampai dengan kulit silinder pipih, kemudian dia akan berubah sesuai dengan fungsi 1/R terhadap posisi. Sebagai latihan dapat digunakan contoh yang lainnya, misalnya kita memiliki kawat berupa silinder yang pejal yang sangat panjang dengan muatan listrik seragam dan jari-jari R, atau kita bisa juga gunakan sebuah kawat yang berongga dengan ketebalan R2 dikurangi dengan R1 dan rapat muatan yang seragam. Maka kita bisa menggunakan informasi tentang rapat muatan persatuan volume ρ untuk mendapatkan muatan total Q. Dan karena medan listriknya itu adalah pada arah radial, kita bisa pilih permukaan Gauss di bagian luar berbentuk silinder untuk menghitung medan listrik di bagian luar dan permukaan Gauss di bagian dalam untuk menghitung medan listrik di bagian dalam. Demikian pula dengan kawat berongga ini. Kita juga bisa gunakan rapat muatan persatuan volume untuk menghitung muatan total Q, dan kita juga bisa pilih permukaan Gauss di bagian luar, kemudian di bagian silinder dan di bagian rongga untuk mendapatkan medan listrik pada setiap bagian ini.